Sumber daya alam yang dimiliki dan ditemukan di setiap daerah mencerminkan Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil pertaniannya. Berbagai hasil pertanian dan sumber daya alam ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan banyak diminati jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dilakukan tepat sasaran juga membutuhkan sebuah wadah dan strategi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Impian dan keinginan ini tidak hanya menjadi impian para pelaku usaha, namun juga pemerintah daerah setempat sebagai pemilik dari sumber daya alam tersebut. Kabupaten Labuhan Batu, salah satu dari 33 kabupaten di Sumatera Utara, memiliki banyak potensi alam yang sangat menjanjikan bagi kehidupan masyarakat. Selain menjanjikan, potensi alam ini juga membutuhkan kemauan dan keseriusan dari tangan-tangan terampil oleh sekelompok orang-orang yang bekerja tanpa pamrih dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Akan tetapi, memiliki komitmen memajukan dan mensejahterakan kabupaten ini agar tidak tertinggal dengan masyarakat dari kabupaten lainnya. Dia lagi pengen cerita. Iya. Jadi kalau belum sampai cerita itu jadi. Keterampilan dan kreativitas yang dimiliki masing-masing masyarakat akan lebih terarah jika ditangani para ahli yang membidangi dari berbagai usaha tersebut. Khas atau gimana? Bukan corak khas, memang corak batik. Pemirsa, setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari kekayaan alam maupun masyarakatnya. Kualitas masyarakat dapat dilihat dari kreativitas, namun kreativitas setiap orang belum tentu sama. Nah, inilah kreativitas tanpa batas di Inspirasi Indonesia kali ini. Rumah kreatif merupakan salah satu wujud dari kepedulian masyarakat bersama-sama dan bergotong royong menjadikan sarana ini untuk menampung semua hasil dari kreativitas yang dimiliki masyarakat setempat atau sekitarnya. Di rumah kreatif ini juga banyak ditemukan berbagai hasil kerajinan tangan dari kreativitas masyarakat yang tidak kalah menariknya dari kerajinan tangan masyarakat lainnya yang siap untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada konsumen. Yang saya suka sih semua, Pak. Semua saya suka di sini. Karena di sini unik-unik, kreatif. Di sini banyak yang bisa dibeli. Ada tenunan, piring, makanan, aksesoris, pajangan. Banyak lah, Pak, pokoknya di sini. Kalau bisa lebih diperhatikan lagi, baru bagian depan kayaknya, Pak, bagian parkir ataupun di dalam kayak penyejuk seperti AC gitu, Pak. Kalau bisa diperbaiki lagi. Semoga ini makin maju lah, Pak, makin maju, sukses dan makin dipertambah gitu, Pak. Dari segi makanan ataupun kerajinan tangan ini. Rumah kreatif ini adalah salah satu rumah kreatif yang ada di Kabupaten Labuhan Batu dan juga kabupaten lainnya. Rumah kreatif ini terbentuk sejak 2011 yang merupakan kolaborasi kreativitas masyarakat
dengan beragam hasil industri rumahan yang kemudian bersatu dan membangun pusat oleh-oleh dengan lokasi yang sangat strategis. Tepatnya berada di Jalan Tirtabina Skip Bawah, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Masyarakat setempat meyakini dan mengamini bahwa rumah kreatif yang didirikan oleh Rahman Sitorus ini dapat menambah pemasukan ekonomi dalam rumah tangga mereka. Hal ini dibuktikan mereka dengan semangat yang pantang menyerah, berbuat dan berkreasi tanpa henti. Iya. Ambil empat ya. Iya, empat. Salah seorang pengrajin lidi di rumah kreatif, Supriyadi, yang ia juga seorang karyawan di salah satu perkebunan karet di kabupaten ini, sangat mengapresiasi berdirinya dan terbentuknya rumah kreatif ini. Kreativitas itu nggak membosankan Pak kayaknya. Menurut saya itu nggak membosankan. Soalnya kan kita bisa sharing-sharing sama kawan yang belum tahu. Jadi banyak kawan juga kita bisa jumpa kreatif yang lain. Contohnya dari kayu, dari bambu. Kita sharing tukar pendapat. Kok desainnya kan kita pernah juga studi banding ke daerah Jawa. Nah, di sana kita nyari inspirasi, cari apalah yang bisa kita kembangkan di sini gitu. Pernah juga sih, pernah bikin kayak gedung bupati gitu kan. Cuman kita untuk penjualan yang agak susah di situ. Jadi ya kita yang gampang diminati sama masyarakat, sama kadang sama pejabat setempat yang mau gitu kan. Itu kebanyakan kalau apa dari lampu hias. Ada yang jenis lampu kayak lampu teplok lah bahasa Jawanya itu. Yang paling sulit kita dikendala dari tenunan, soalnya kan kadang alat itu susah didapat. Kadang dari provinsi mau dibantu belum datang. Untuk pemerintah ya semoga lah untuk rumah kreatif ini diperhatikan. Soalnya langkah nyari orang kreatif ini, gitulah. Selain Supriyadi, Syaheru yang juga anggota rumah kreatif juga menunjukkan kebolehannya membuat kreasi dengan bahan bambu yang berjenis bambu tali dengan tekstur kuat namun tetap elastis, sehingga mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan olehnya. Jenis kerajinan tangan yang diminati oleh Syaheru merupakan miniatur dan pajangan kapal. Dengan bergabungnya para pengrajin di rumah kreatif ini, banyak manfaat yang diperoleh sekaligus mampu mengangkat perekonomian desa di mana mereka berada. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya, Syaheru mampu menjadikan desanya lebih dikenal oleh daerah lain. Di sini kan banyak pohon bambu yang tumbuh di ladang-ladang kan. Jadi ketepatan kan dia bambu tali. Memang bagus ini bambu tali untuk ini. Kalau bambu lain, kalau untuk miniatur kurang bagus. Pak Rahman pernah datang tempat saya. Jadi saya direkrut lah, ayo kita gabung ke rumah kreatif. Ya kalau memang itu bisa memajukan miniatur saya ya kenapa enggak kan. Namanya belajar memang belajar sendiri.
nggak pernah belajar dari orang, bisa sendiri, coba dulu kan. Alhamdulillah ya bisa. Oh, kalau dari keluarga, terutama dari istri mendukung Pak, sangat mendukung. Karena sedikit banyaknya kan kita pun menghasilkan sedikit banyaknya rupiah dari sini. Kalau motivasi saya gini Pak, kenapa di Jawa bisa, kita di Sumatera nggak bisa gitu loh. Jadi kalau untuk masyarakat yang mau belajar kemari ya saya siap mengajarinya. Sementara ini kan saya merasakan kalau dari segi seni masih kurang. Jadi tolonglah nanti pemerintah yang baru ini kami pengrajin ini diangkatlah. Bukan materi yang kami cari Pak, cuman kami cemana anak-anak itu bisa belajar. Dan sekarang kan banyak apa Pak, istilahnya anak-anak yang nggak genah gitu kan. Jadi kenapa nggak berpikir yang positif, larinya ke miniatur bambu ini. Terbentuknya dan terjalinnya kekompakan ini tentunya tidak terlepas dari seorang pionir atau pencetus pendirinya rumah kreatif di Labuhan Batu ini, Rahman Sitorus. Hasil karyanya Pak? Iya Pak. Wah, alhamdulillah. Udah baik ini, bagus. Nah, ini buatan sendiri Pak? Iya, buatan sendiri. Keberadaan rumah kreatif yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat tentunya tidak hanya semata-mata hanya uang. Akan tetapi, mereka juga mendapatkan pelatihan dari masing-masing mentor sesuai dengan kreativitas yang mereka lakoni. Ini Pak, sudah mantap ini Pak, hasilnya ini Pak. Iya, nah, jadi bagaimana? Beberapa produk olahan makanan dan kerajinan tangan yang ditemukan di rumah kreatif ini tentunya melibatkan para warga setempat atau sekitarnya yang terdiri dari para ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Karena mau disuapin dari mana? Tidak hanya menjadikan rumah kreatif ini lebih diminati masyarakat luar daerah untuk berkunjung ke lokasi ini. Para pengelola juga mampu menempatkan rumah kreatif ini berada tepat di depan Tugu Selamat Datang di Labuhan Batu, Rantau Prapat. Hal ini bertujuan agar para wisatawan yang berkunjung di kabupaten ini selain mengenal dan bisa melihat lokasi kabupaten yang berbatasan dengan Labuhan Batu Utara atau Labura. Juga memberi keamanan dan kenyamanan kepada para wisatawan untuk memarkirkan kendaraannya saat mereka berbelanja di lokasi rumah kreatif ini. Dengan menyediakan produk yang lengkap, akan memberikan kemudahan bagi para pengunjung, menghemat waktu, dan dapat memilih produk yang diinginkan dengan tenang dan santai. Dengan banyaknya jenis makanan dan kerajinan tangan yang ditemukan di rumah kreatif ini, tentunya pihak pendiri ataupun pengelola kerap menyediakan stok barang agar konsumen tidak kecewa. Sosok penggagas rumah kreatif Rahman Sitorus merupakan orang yang sederhana dan dengan kesederhanaannya ini membuat para anggota industri kecil menengah IKM sangat menghormati dan menghargainya. Tujuan saya untuk membuat rumah kreatif Labuhan Batu ini adalah sebagai salah satu wadah yang mana wadah ini adalah untuk mengumpulkan dari semua pelaku-pelaku usaha kecil yang belum tersentuh dengan masyarakat dengan pemerintahan. Kita mencoba untuk melakukannya supaya kedepannya bisa dapat bimbingan binaan dari pemerintahan dan menjadi motivasi satu wadah di rumah kreatif
yang mempunyai imajinasi kreatif, baik itu nanti dari tata boganya, dari segi keterampilan. Nah, sana juga kita coba untuk memasukkan dalam satu wadah. Baik itu nanti dari segi perkayuan, ada juga nanti dari seni lukis, seni ukir, tata bunga, semua tata boga, tata rias. Kita coba jadikan satu dalam satu wadah supaya ini menjadi lebih sinergis lagi. Jadi kedepannya untuk ini supaya kita lebih giat lagi untuk memajukan IKM-IKM yang ada di Labuan Batu. Terinspirasi dari rumah kreatif yang ada di beberapa daerah yang berhasil memajukan IKM-nya, Rahman Sitorus berupaya dan bermimpi serta berkeinginan menampung seluruh kreativitas anggota dan mengatasi permasalahan yang ada dan yang dihadapi. Kalau suka duka di dalam menjalankan rumah kreatif ini, ya itu jelas pasti ada suka dukanya. Yaitu kadang ada anggota yang mau maju sendiri, ada yang mau melompati kita, dan bahkan ada yang keluar tidak sesuai dengan persepsi mereka. Karena kita membangun ini adalah atas dasar persepsi dan kerjasama. Jadi di sini kita membentuk kebersamaan supaya untuk bisa majunya wadah ini untuk menjadi satu ke depannya, supaya kita lebih giat lagi untuk ke depan ini bagaimana ekonomi rakyat yang ada di Labuan Batu ini bisa meningkat. Nah, jadi dengan ini daripada kita biarkan kaum ibu, ini sering terjadi pada kaum ibu ini, sering kali banyak mengobrol tanpa ada tujuan. Jadi kita coba ajak untuk membentuk satu wadah dan mereka kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menambah income bagi mereka. Disinilah kita coba dan mereka menyambut dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berjalan lancar. Optimisnya, kelompok masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu ini membentuk industri kecil menengah atau IKM dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan merubah kekayaan alam yang dimiliki, tentunya akan menambah dan meningkatkan pajak daerah. Dalam upaya memajukan rumah kreatif ini, Rahman juga menghadapi sedikit kendala terkhusus di saat pandemi COVID-19. Meskipun tidak terlihat berpengaruh, namun berpengaruh terhadap transaksi jual beli. Kerja pokok ya. Meski demikian, berbagai tantangan yang dihadapi Rahman Sitorus dapat teratasi berkat terjalinnya kekompakan di antara para IKM yang tergabung dalam rumah kreatif IKM ini. Bagaimana sosok Rahman Sitorus menghimpun para warga masyarakat agar dapat berperan di dalam aktivitas rumah kreatif ini untuk menjalani berbagai usaha dan upaya dalam hal merangkul warga serta memberi keyakinan bahwa setiap apa yang dilakukan dengan kerja keras disertai dengan ketulusan, maka akan diperoleh apa yang diinginkan. Saya mendirikan rumah kreatif Labuan Batu ini ketika itu pada awal tahun 2011. Dan sampai sekarang lebih kurang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dan alhamdulillah ya dari biasa orang mendirikan organisasi ataupun wadah itu biasa jatuh bangun. Jadi wajar kalau saat ini kita sudah mulai sedikit demi sedikit kita mulai agak menanjak dalam perkumpulan ini. Ya alhamdulillah mungkin ini adalah rahmat yang cukup baik bagi kita. Oh, jadi berarti ini Upaya dan kerja keras Rahman Sitorus mendirikan rumah kreatif ini selain mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar
dan kelompok IKM juga pemerintah setempat. Pantang menyerah adalah dua kalimat yang membuat mereka dapat meraih berbagai prestasi. Semakin banyak prestasi yang dicapai, maka semakin banyak pula kesempatan yang datang hingga ke tingkat nasional. Support dari pemerintah ini tidak tanggung-tanggung kepada kita. Dan alhamdulillah kalau Rumah Kreatif Labuan Batu sudah bisa bermain di antar provinsi. Bahkan kita alhamdulillah sudah mendapat juara 1 untuk tingkat provinsi. Harapan kedepannya adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja kita ke depannya untuk lebih baik lagi agar pendapatan-pendapatan IKM di Labuan Batu ini dari masyarakat pedesaan supaya lebih maju lagi. Jadi supaya kita lebih mantap lagi berinovasi dan berkreasi, maka kita mengajak lapisan masyarakat yang bisa untuk mengikuti dan bimbingan dari bimbingan kita, ya alhamdulillah itu. Dan ini juga target kita ke depannya ada bahwa Rumah Kreatif Labuan Batu tidak hanya bermain di lidi dan tata boga, juga akan bermain di serat kelapa dan sabut, yaitu dan pelepah pinang. Karena ini potensi alam yang cukup mendukung di Labuan Batu ini, inilah yang kita gunakan. Kenapa? Karena pada saat ini potensi alam ini banyak yang diabaikan, ya dari baik itu dari masyarakat, ya terutama di pedesaan. Pedesaan ini paling banyak ini pelepah-pelepah pinang, serat kelapa, ini terabaikan semua. Jadi kita coba untuk kedepannya untuk menggalang ini. Ini prospek ke depan supaya kita lebih maju lagi dan untuk perubahan bagi Rumah Kreatif Labuan Batu, perubahan juga bagi kita untuk kedepannya, bagi IKM di Labuan Batu. Rahman Sitorus bermimpi dan berharap Rumah Kreativitas akan selalu mengembangkan kreasi dan inovasi serta membuka kesempatan para IKM untuk berkembang bersama para kreativitas tanpa batas. Dari Rumah Kreatif Labuhan Batu, Sumatera Utara, kita dapat melihat ada banyak kreativitas yang dibuat oleh masyarakatnya. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa menyatukan gagasan demi mendapatkan sebuah inovasi dan mengembangkan perekonomian daerah. Sampai jumpa di Inspirasi Indonesia mendatang.